Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua, selamat hari Senin, hari yang sangat-sangat membosankan dan sangat payah untuk semua orang. Tanpa terkecuali ya, mungkin ada yang senang sama hari Senin ya, nggak tahu, karena mungkin harinya selalu menyenangkan. Nah, tapi kalau untuk aku hari Senin ya, khususnya itu harus selalu menjadi hari yang menyedihkan. Oke, hari ini pertanggal 28 Februari jam 12 siang mungkin diuploadnya. Dan ya, harus dikatakan lagi Bitcoin udah terindikasi tidak baik karena Bitcoin tidak berhasil ya close di atas 40.000 geng, ya kan. Nah, jadi artinya kalau kalian paham artinya apa kalau misalnya Bitcoin tidak berhasil jebol ke sini ya, kita membentuk yang namanya adalah pala cangkul, guys ya. Kalian tahu kan kepala cangkul itu apa? Ini ada swing high, ini nge-swing low, dan then next adalah ya betul teman-teman, swing high lagi. Jadi masih harus satu wave lagi untuk swing high-nya ya. Dan ya ini sangat-sangat membenci yang kayak gini atau sangat-sangat membosankan ya. Nah, di sini juga ada yang bilang, "Bang, apakah ini IHNS atau inverted head and shoulders?" Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Karena ada yang prediksi tuh kayak gini, "Bang, itu IHNS loh, Bang," katanya. Ini satu, tek, tek. Oke, ini valid yang bagian sini. Kemudian di bagian sini nggak valid. Masa kayak gini, ya kan? Nah, ini nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena teman-teman lihat di sini tuh udah ada namanya fase distribusi atau distribution phase, yang mana di sini resistnya nggak mampu terjebol dan pembalikan arah. Ini kan cocok untuk short tadi malam ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau update ya, dapat update setiap hari, update terbaru kripto ya, langsung yang selain di YouTube, teman-teman bisa follow Instagram aku Christian Victorious, karena di Snap itu biasanya ada yang penting-penting gitu yang jangan teman-teman lewatkan lah. Jadi langsung saja follow Instagram aku karena lebih update di situ. Karena kalau YouTube kan mungkin sehari cuma 2 video, tapi kalau di situ ya bisa kapan aja aku bikin info. Oke. Nah, kita lihat ya distribution pace. Oke, ini distribution pace yang mana dia akan membentuk yang model-model yang tidak mampu lagi gitu ya. Nah, dia bakal membentuk yang kayak gini, distribution ya. Jadi naik, tok 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 turun, naik turun, dan endingnya turun. Persis kayak gini. Nah, kalau kita bikin lebih kecil, itu kayak gitu polanya ya. Nih kita lihat nih guys ya. Nah, kita bikin polanya ya. Kalau lebih kecil dia membentuk sama kayak yang tadi di gambar ya. Ini distribution pace guys ya. Nah, ini distribution pace. Nah, ketika udah selesai dari distribution pace-nya, endingnya dia bakal ngedam, oke? Nah, ini udah ngedam. Kemudian kalau kita lihat di time frame kecil sekarang, dia nggak mampu lagi berhasil di atas 38.000. Ini ada resist di sini yang harusnya jadi support. Dia nggak mampu tembus, guys, ya. Kemudian dia balik arah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau time frame 4 jam tiba-tiba dia merah, ya, ini hampir merah guys ya. Kita lihat dulu. Ini hampir merah, bahaya banget ya. Ini hampir merah. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman tahu kalau merah jadinya apa? Wow, makin turun ya. Teman-teman tahu kan kalau merah jadinya apa? Iya, betul banget, shooting star lagi, yang artinya dalam beberapa 4 jam ke depan, artinya tambah 4 jam baru dibilang udah merah ya kan. Nah, dalam 4 jam ke depan, 4 jam lagi ke depan, dan 4 jam lagi ke depan, candlenya bisa jadi merah. Karena apa? Satu, shooting star man, yang kayak gini nih. Nih shooting star ya. Teman-teman bisa lihat pembalikan arah shooting star ya. Nah, ini hijau ya, semoga nggak jadi ya. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba beneran merah, closingnya atau endingnya ini kan baru jam 11 nih, baru open candle ya, time frame 4 jam. Ya bisa jadi nanti nextnya malah bisa jadi merah, entah jam 12, entah jam 1 ya, atau jam 2 gitu kan, sebelum next candle gitu, bisa jadi merah gitu. Ya jadi udah sulit untuk masuk, oke? Nah, jadi ini ya kalau kita perhatikan ya memang Bitcoin nggak bisa tembus ya. Jadi kita harus terima apapun kenyataannya. Nah, kalau misal dilihat dari distribution pace, dia bakal terjunnya lumayan oke gitu teman-teman, lumayan jauh gitu. Nah, beda sama accumulation pace.
Kalau ini accumulation pace, dia kebalikannya, dia di bawah, dia naik turun baru nge-rally ya. Beda sama distribution pace. Kalau distribution pace ini di atas ya, betul ya, kelihatan ya, jelas ya, ini distribution pace ya. Nah oke, jadi hal yang sangat-sangat penting adalah yang pertama, jangan asal masuk. Itu yang paling penting, jangan asal masuk, jangan asal serok, jangan asal nyicil, jangan asal akumulasi, dan jangan asal sebagainya. Ya, karena market kayak gini itu tuh rentan banget teman-teman. Rentan apa? Rentan sangkut ya. Bitcoinnya gerak fluktuatif, tapi altcoinnya nggak gerak di situ-situ aja. Dan giliran Bitcoin koreksi, altcoinnya malah makin amblas. Oke, kita belum melihat altcoin yang outperform, yang benar-benar oke banget, yang wow banget ya. Kita belum melihat selama ini ya. Mungkin hari ini ada Wafes ya yang cukup oke. Nah, ini adalah koin dari Rusia ya. Dan kenapa dia terbang ya kita nggak tahu ya. Apakah ada good news untuk Wafes karena Rusia perang dan sebagainya ya. Nah, cuman inilah ya yang sejauh ini oke lah ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini oke banget sih sebenarnya. Nah, dari yang kemarin ya minimal dia udah apa ya? Orang lain kan koin lain masih di sini-sini gitu kan, di area-area sini. Sedangkan dia udah berhasil menjebol resistnya kemarin. Ini resist ya. Nah, ini resist guys sebelah sini. Oke, dan sekarang jadi support, kita ganti colornya jadi merah. Nah, udah jadi kayak gini guys. Ya, bisa jadi tembus gak bang? Nah, kalau dilihat di time frame 4 jam, di sini stochnya mengindikasi mau naik, tapi RSI-nya udah dekat-dekat pucuk sih. Tapi bisa jadi naik dulu karena stoch gitu. Jadi oke banget sebenarnya si Wafes ini kalau kita perhatikan daripada koin lain. Nah, sedangkan ya si Bitcoin ya dia bergerak sesuai kehendak hati nurani dia, yang bukan kehendak kita semua, tapi dia kehendak hati nurani dia ya, tanda kutip ya. Nah, jadi inilah teman-teman. Jadi misalnya dalam beberapa jam atau beberapa hari, karena hari ini closing candle, kita lihat ya weekly-nya. Ya, weekly-nya udah kita buka aja yang di lain nih guys, BTC USDT di KuCoin mungkin ya. Nah, jangan ini. BTC USDT apalagi market ya, Coinbase ya. BTC USDT yang Coinbase ada nggak sih? Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, weekly-nya kayak gini guys ya. Apakah meyakinkan? Di sini udah dead cross lagi. Ya, teman-teman bisa perhatikan sendirilah apa tren yang akan terjadi selanjutnya. Teman-teman lihat sendiri lah ya. Ini udah persis banget. Jadi ini nggak mengada-ngada atau nggak ngarang-ngarang. Karena ini jelas bentukannya tuh kayak gitu tuh jelas banget. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, udah kecil. Kalau misalnya tiba-tiba jadi merah, ya udah wassalam gitu. Kita bakal kemana lagi bang? Nah, sesuai yang aku prediksikan ya. Kalau misalnya Bitcoin merah lagi besok pada closing monthly, ingat besok tanggal 1 Maret ya. Ingat tanggal 1 Maret closing monthly ya. Monthly. Ingat karena 1 Maret. Jadi sekitar jam 7 pagi ya kalau waktu Indonesia ya. Nah, dia bakal yang namanya closing. Nah, teman-teman lihat aja candlenya jadi gimana. Kalau misalnya terindikasi juga dari dari monthly-nya udah buruk dan parah, selesailah. Nah, ini udah merah teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri time frame 4 jamnya aja udah merah. 1 jam apalagi ya kan. 1 jam udah mungkin ada bentuk anakan dikit. Oh, belum, masih sama ya. Masih sama-sama bentuknya kayak gitu. Oke, merah. Jadi kita bakal balik lagi play range lagi ya. Ini adalah area play range-nya. Ya kemana bang kira-kira jatuhnya? Ya sini-sini lagi. Tek naik mungkin tek. Nah, bentok-mentoknya sini. Kalau misalnya jebol ini ya bisa jadi ke 32. Karena kemarin belum bayar utang tuh guys ya. Ini belum bayar utang kemarin. Ini cuma sampai ke 34 aja. Belum sampai di sini. Ya belum bayar utang ya. Nah, jadi kalau misalnya jebol bisa jadi langsung bayar utang. Kenapa? Karena kalau dilihat ini adalah yang namanya pola correction A and then B. Nggak bisa dibilang ABC ya harusnya. A, B, and C. Nah, kenapa A, B, and C? Karena dia bentukannya adalah trend. Oke. Nah, swing high, swing low, swing high lagi. Berarti satu wave lagi swing high-nya. Maka dia akan jatuh ke bawah. Oke. Nah, itu yang berbahaya. Bisa jadi ke 32, tapi harus diwaspadai. Dan bisa jadi juga ngepump sebelum sampai 32 kayak kemarin, belajar dari yang udah-udah. Minimal kalau misalnya ngepump di sini, dia ngepump di sini, kita mikir lagi nanti fasenya ngepump dari sini, mungkin ngepump baru jatuh lagi. Ya fasenya gitu-gitu aja ya, nggak berani terlalu berspekulasi bakal di atas 42, bakal ke 50, bakal ke 90, bakal nggak ada itu.
ya. Kita juga nggak berani berspekulasi bentar lagi 20, bentar lagi 17, itu susah juga gitu kan. Nah, jadi realistik aja, enjoy the market ya, enjoy setiap pergerakan, tetap bisa scalping, tetap bisa future, tetap bisa yang lain-lain sebagainya kalau kalian punya ilmu dan punya skill. Oke. Kira-kira gitu aja teman-teman video pada hari ini ya, hati-hati itu aja pesan aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.